Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkannya dengan ridhonya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Yang ketiga kalinya, saya tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, kepada beliau Ibu Haja Siti Rofiah, SHI, SH, MH, MSI yang telah mengajar kami selama 1 semester ini. Semoga beliau diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehat walafiat, panjang umurnya, dan semoga ilmunya bermanfaat kepada anak didiknya atau seluruh mahasiswanya yang telah diajar. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ais Rizky dari instansi UIN Wali Songo Semarang, Prodi Ilmu Falak NIM 81. Sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pengantar ilmu hukum, dan di dalam video ini saya akan memaparkan pengetahuan dan pemahaman saya mengenai mata kuliah pengantar ilmu hukum ini selama 1 semester. Oke, dalam 1 semester ada 11 judul yang telah disuguhkan beliau di dalam RPS kami. Yang pertama, pengertian ilmu hukum. Yang kedua, eksistensi manusia, masyarakat, dan hukum. Ketiga, norma hukum normatif. Yang keempat, pengertian sistem hukum dan macam-macam sistem hukum. Yang kelima, sumber hukum, formil dan material. Yang keenam, konsep-konsep dasar hukum. Yang ketujuh, pengertian penemuan hukum dan metode penemuan hukum. Yang kedelapan, pengertian ilmu hukum empiris dan jenis-jenis ilmu hukum empiris. Yang kesembilan, pengertian aliran ilmu hukum. Yang ke-10, pengertian budaya hukum dan pengaruh budaya hukum terhadap penegaknya. Yang ke-11, unifikasi hukum dan pluralisme hukum. Lanjut ke judul yang pertama, yakni pengertian hukum dan ruang lingkup ilmu hukum. Oke, yang pertama, apa sih pengertian hukum dan apa sih di dalam ruang lingkup ilmu hukum itu apa saja? Terus, ilmu hukum tersendiri itu mempelajari kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ilmu hukum merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Lanjut ke ruang lingkup ilmu hukum. Ruang lingkup ilmu hukum dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, yakni ilmu hukum positif. Yang kedua, ilmu hukum normatif. Yang pertama, mengenai ilmu hukum positif, yakni mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara resmi di negara, dan kaidah-kaidah hukum ini biasanya termuat dalam perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Lanjut ke kedua, ilmu hukum normatif, yakni mempelajari kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku terlepas dari apakah kaidah tersebut telah diundangkan atau tidak. Kaidah-kaidah hukum ini biasanya termuat dalam filsafat hukum, teori hukum, dan sejarah hukum. Terus, apa tujuannya adanya hukum dan fungsi hukum? Oke, tujuan hukum itu dibagi menjadi 2, yakni secara khusus dan umum. Secara umumnya, hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.
Tujuan hukum secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut: menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan masyarakat. Fungsi umum hukum sendiri itu bisa dibagi menjadi 3, yakni fungsi sebagai alat pengendali sosial. Yang kedua, fungsi sebagai sarana keadilan. Yang ketiga, yakni fungsi sebagai sarana pengatur tata kehidupan masyarakat. Yang judul pertama sudah, lanjut ke judul yang kedua, yakni mengenai eksistensi manusia, masyarakat, dan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena secara alami manusia itu memiliki kecenderungan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan secara sama. Mereka membangun masyarakat, budaya, dan struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosionalnya, dan intelektualnya mereka. Kaidah sosial sifatnya tidak hanya menggambarkan deskriptif dan menganjurkan, yakni seperti preskriptif, tetapi kaidah sosial sendiri itu mengharuskan, normatif, bahkan sifatnya itu memaksa, yakni imperatif. Fungsinya yakni untuk melindungi. Karena itu, hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan mendirikan sebuah perilaku antar manusia, yakni melindungi. Fungsinya yakni melindungi. Karena itu hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan sebuah perilaku antar manusia yang menjadikan sebuah hukum sendiri. Fungsi norma dalam kehidupan masyarakat itu apa sih? Yang pertama yakni pengaturan perilaku. Yang kedua, menghindari konflik. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai budaya. Yang pertama, pengaturan perilaku. Norma itu membantu mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Norma ini bisa membantu pencegahan terhadap perilaku merugikan atau mengancam kepentingan sesama manusia. Yang kedua, mengenai menghindari konflik. Ya, dengan ikut sertanya terhadap norma-norma yang telah disepakati, manusia mampu menghindari konflik yang muncul yang disebabkan karena perbedaan pendapat atau perlakuan yang tidak sesuai. Yang ketiga yakni mempertahankan nilai-nilai budaya. Norma ini membantu mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang penting bagi masyarakat. Norma-norma ini bisa menjadi cara untuk melindungi warisan dan budaya di suatu daerah tersendiri. Di dalam kehidupan manusia juga membutuhkan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama yakni norma agama atau religi. Yang kedua, norma kesusilaan atau moral. Yang ketiga yakni norma kesopanan atau adat. Yang keempat, norma hukum. Terus lanjut, apa alasan keberadaan adanya hukum? Jadi hukum bisa diartikan peraturan berupa norma yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang berlaku untuk semua orang dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Yakni keberadaan hukum itu untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, perdamaian, menjaga terjadinya kekacauan, dan memberikan sanksi bagi orang-orang yang melanggar hukum. Oke, ini saja dari judul yang kedua. Lanjut judul yang ketiga, yakni norma hukum normatif dan pengertian norma hukum normatif. Apa sih norma hukum normatif itu? Dijelaskan bahwasanya ilmu hukum normatif biasa disebut dengan dogmatika hukum atau res dogmatif atau ilmu hukum dogmatik. Bisa dikatakan bahwa ilmu hukum normatif adalah bagian dari ilmu hukum yang melihat dan mengkaji hukum dalam perwujudannya sebagai norma-norma hukum, atau bisa disebut dengan ilmu tentang hukum normatif. Ilmu hukum normatif mencakup pada norma-norma hukum
baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan lain-lain seperti putusan pengadilan. Lanjut, istilah dan pengertian norma. Istilah norma juga disebut dengan kaidah. Dari sudut tata bahasa, istilah norma memiliki arti yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua yakni aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Keberlangsungan norma hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keberlakuan norma hukum menurut waktu. Yang kedua, keberlakuan norma hukum menurut tempat. Yang ketiga, keberlakuan norma hukum menurut orang. Yang keempat, keberlakuan norma hukum menurut materi. Yang pertama, menurut waktu, yakni adanya ius consensum dan ius constituendum dan ius naturel. Perbedaan ketiga ini adalah dengan waktu keberlakuannya hukum. Dan dari tiga ius itu mengidentifikasikan berlakunya hukum yang sekarang, hukum yang akan datang, dan hukum yang berubah atau konkret. Maksudnya, hukum yang sekarang adalah hukum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan hukum yang sudah ada di masyarakat, yang mana sekarang ini masih kita jalani atau kita taati. Jika hukum yang akan datang adalah hukum atau norma yang masih diproses dari sebuah ide atau gagasan yang akan ditetapkan. Jika hukum yang konkret seperti hukum hak asasi manusia dan hukum alam, yakni menyesuaikan waktunya. Keberlakuan norma hukum menurut tempat. Adanya yakni yang pertama hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Oke, lanjut ke judul yang keempat, yakni mengenai pengertian sistem hukum dan macam-macam sistem hukum. Sistem hukum tersendiri adalah keseluruhan aturan, peranata, dan praktek hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Ini seperti kerangka kerja yang mengatur kehidupan masyarakat dan memastikan ketertiban dan keadilan. Bayangkan jika sebuah negara atau sebuah bangunan besar, sistem hukum itu adalah sebagai fondasi dan struktur utama yang menompa bangunan tersebut. Tanpa adanya sistem hukum yang kokoh, bangunan atau sebuah negara akan rapuh dan mudah runtuh. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama yakni sistem Eropa kontinental. Ciri-cirinya berdasarkan hukum tertulis, yakni kodeks yang bersifat sistematis dan komprehensif. Hakim berperan sebagai penerap hukum, bukan pembuat hukum. Contoh negara Indonesia, Jerman, dan Perancis. Yang kedua yakni sistem Anglo-Saxon, yakni common law. Ciri-cirinya berdasarkan hukum tidak tertulis, presiden yang berasal dari putusan hakim dan dalam perkara terdahulu. Hakim berperan sebagai penafsir dan pembuat hukum melalui putusan mereka, contoh negara Inggris, Amerika Serikat, Kanada. Yang ketiga yakni sistem hukum Islam dan lain-lain seperti hukum Hindu, sistem hukum Afrika, dan sistem hukum Tiongkok. Perlu dicatat bahwa tidak ada satu sistem hukum yang paling baik. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya dan cocok untuk diterapkan dalam konteks tertentu. Sistem hukum suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, budaya, agama, dan kondisi sosial ekonomis. Oke, lanjut ke judul yang kelima mengenai sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Sumber hukum formil dapat diartikan sebagai bentuk dari hukum yang mengikat masyarakat. Sumber hukum formil dapat dibedakan jadi 5. Yang pertama yakni undang-undang, yang kedua kebiasaan, ketiga traktat atau treaty, yang keempat yakni
jurisprudensi, dan kelima yakni doktrin. Yang pertama, undang-undang, yakni aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti DPR, Presiden, atau lembaga legislatif lainnya, terdiri dari material dan formil. Yang kedua yakni kebiasaan atau adat. Aturan hukum yang terbentuk dan aturan ini terbentuk dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Yang ketiga yakni traktat, perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih. Yang keempat yakni jurisprudensi. Ini adalah putusan hakim dalam suatu perkara yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara lain yang serupa. Yang kelima yakni doktrin, pendapat para ahli hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Mengenai sumber hukum material, yakni sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan, kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum material dapat dijadikan sebagai materi yang menjadi dasar pembentukan hukum. Lanjut ke judul yang keenam yakni konsep-konsep hukum. Konsep dasar hukum adalah sejumlah istilah atau pengertian yang mendasar dalam hukum dan ilmu hukum. Konsep-konsep dasar hukum ini digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum. Berikut ini ada beberapa konsep dasar hukum yang penting kita ketahui. Yang pertama yakni subjek hukum, kedua objek hukum, ketiga peristiwa hukum, keempat perbuatan melawan hukum, yang kelima hubungan hukum, dan asas-asas hukum. Yang pertama, subjek hukum, adanya manusia dan badan hukum, cakap hukum atau tidak cakap hukum. Badan hukum sendiri bukan orang, tapi disamakan dengan orang. Badan hukum dibagi menjadi dua, yakni badan hukum privat dan badan hukum publik seperti yayasan, perseroan, dan koperasi. Yang kedua yakni objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum. Objek hukum dapat berupa benda, hak atau kepentingan dan lain-lain yang dimiliki seseorang. Yang ketiga yakni peristiwa hukum, adanya akibat hukum dan aturan terjadinya hak dan kewajiban, maka itulah menjadi peristiwa hukum. Yang keempat yakni perbuatan melawan hukum, adalah perbuatan manusia yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan sadar dan tidak sengaja, maupun perbuatan tidak sadar dan tidak disengaja. Yang kelima, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Yang kelima yakni asas hukum. Asas hukum adalah kaidah fundamental yang mendasari dan melandasi pembentukan dan penerapan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengartikan dan menerapkan hukum. Lanjut ke judul yang ketujuh yakni bagaimana metode penemuan hukum. Di sini ada beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim, yaitu yang pertama metode interpretasi, yang kedua yakni analogi, yang ketiga yakni putusan hakim. Yang pertama, interpretasi adalah proses penafsiran terhadap peraturan hukum yang sudah ada. Interpretasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama interpretasi gramatikal, yakni yang dilakukan berdasarkan arti kata-kata yang terkandung dalam peraturan hukum. Yang kedua yakni interpretasi sistematis, adalah interpretasi yang dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lain. Yang ketiga, interpretasi historis. Interpretasi historis yakni
dilakukan dengan memerhatikan sejarah dan latar belakang pembuatan peraturan hukum. Yang kelima yakni interpretasi doktriner, adalah interpretasi yang dilakukan dengan memperhatikan pendapat para ahli hukum. Yang kedua, mengenai analogi. Analogi sendiri adalah proses penerapan hukum yang sudah ada untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang baru. Analogi ini dilakukan dengan membandingkan peristiwa hukum yang baru yang ketika terjadi ini dengan peristiwa hukum yang sudah ada. Jika kedua hukum tersebut memiliki kesamaan atau kejadian hukum, maka peraturan hukum yang mengatur peristiwa hukum itu dapat diterapkan untuk peristiwa hukum yang baru. Yang ketiga yakni putusan hakim. Putusan hakim adalah putusan yang menjadi presiden untuk penyelesaian perkara-perkara serupa di masa yang akan datang. Putusan hakim dapat menjadi metode penemuan hukum jika putusan hakim tersebut memiliki nilai yuridis yang kuat. Yang lanjut ke judul yang ke-8 yakni pengertian ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris adalah cabang ilmu hukum yang menggunakan metode ilmiah atau untuk mengaji. Yang menggunakan metode ilmiah untuk mengkaji ilmu hukum. Metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu hukum empiris adalah metode induktif, yaitu metode yang menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap fakta-fakta. Ilmu hukum empiris berbeda dengan ilmu hukum normatif yang menggunakan metode deduktif untuk mengkaji hukum. Metode deduktif menarik kesimpulan dari aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak. Jadi beda ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif. Jika ilmu hukum empiris menggunakan metode induktif, jika ilmu hukum normatif menggunakan metode deduktif tapi mengkaji hukum yang mencari kesimpulan dari aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak. Tujuan ilmu hukum empiris sendiri adalah untuk memahami hukum dalam konteksnya yang nyata, yaitu bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Ilmu hukum empiris juga bertujuan untuk menemukan hubungan antar hukum dan faktor-faktor lain dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya. Lanjut ke judul pengertian penemuan hukum. Berikut adalah beberapa jenis ilmu hukum empiris, yakni sosiologi hukum, psikologi hukum, ekonomi hukum, hukum komparatif, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan antropologi hukum. Ilmu hukum empiris memiliki peran penting dalam pengembangan hukum. Ilmu hukum empiris dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan untuk menemukan cara untuk meningkatkan aktivitas hukum. Lanjut ke judul yang 9 yakni aliran-aliran hukum. Aliran-aliran hukum adalah berbagai aliran pemikiran yang mengkaji dan menganalisis hukum. Aliran-aliran ini memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap hukum. Contohnya seperti aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran hukum utilitarisme, aliran hukum sejarah, aliran sosiologi hukum, dan aliran realisme hukum, aliran kritis. Oke, saya akan jelaskan mengenai aliran hukum secara satu persatu. Yang pertama, aliran hukum alam, yang beranggapan bahwa hukum berasal dari kodrat manusia. Hukum alam bersifat universal dan tidak berubah-ubah, terlepas dari adanya hukum positif. Yang kedua, yakni aliran hukum positif, yang beranggapan bahwa hukum
bahwa hukum berasal dari kehendak manusia. Hukum positif sendiri adalah hukum yang berlaku di suatu negara pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga yakni aliran hukum utilitarianisme yang beranggapan bahwa hukum harus disadarkan pada prinsip manfaat. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat yakni aliran hukum sejarah yang beranggapan bahwa hukum berkembang secara historis. Hukum tidak dapat dipahami tanpa memahami sejarahnya. Yang kelima, aliran sosiologi hukum yang beranggapan bahwa hukum berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Hukum harus dipelajari dalam konteks masyarakatnya. Yang keenam, aliran realisme hukum yang beranggapan bahwa hukum adalah apa yang dikatakan oleh hakim. Hukum tidak dapat dipisahkan dari prakteknya. Yang ketujuh yakni aliran kritis yang beranggapan bahwa hukum harus dikritisi secara tajam. Hukum harus diubah agar lebih adil dan merata. Lanjut ke judul yang ke-10 mengenai pengertian budaya hukum dan pengaruh budaya hukum pada masyarakat. Budaya hukum sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap penegakan hukum, baik dari kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Berikut ini adalah pengaruh budaya hukum terhadap penegak hukum. Yang pertama yakni pengaruh terhadap sikap dan perilaku penegak hukum. Yang kedua, pengaruh terhadap profesionalisme penegak hukum. Yang ketiga yakni pengaruh terhadap efektivitas penegak hukum. Yang keempat, pendidikan hukum. Yang kelima, penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang keenam, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Judul yang terakhir mengenai unifikasi hukum dan pluralisme hukum. Unifikasi hukum adalah upaya untuk menyatukan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara terlepas dari agama, suku, ras, atau golongan. Dalam konteks Indonesia, unifikasi hukum berarti menyatukan berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum disebabkan oleh faktor sejarah dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah yang panjang dengan berbagai kerajaan dan kesultanan. Masing-masing kerajaan dan kesultanan memiliki sistem hukum yang masing-masing. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang beragam dan berbagai sistem hukum adat. Mengenai sistem hukum, unifikasi hukum, dan pluralisme hukum merupakan dua konsep yang saling bertentangan. Unifikasi hukum bertujuan untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang menjadi satu sistem hukum nasional. Sementara itu, pluralisme hukum justru mengakui adanya sebagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Dalam prakteknya, upaya unifikasi hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pluralisme hukum. Adanya berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia membuat upaya unifikasi hukum menjadi sulit. Selain itu, dapat berbagai faktor lain yang menjadi tantangan bagi upaya unifikasi hukum, seperti faktor budaya, politik, dan ekonomi. Ini saja dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap ketika memaparkan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.